Meskipun Anies berharap masuk kabinet Prabowo, namun demikian penilaian 11 dari 100 oleh Anies kepada Prabowo membuat Prabowo sakit hati dan terngiang-ngiang, dan itu tidak mungkin Prabowo akan melupakan hal itu dan akan memasukkan Anies Baswedan ke kabinetnya Prabowo. Ini komentar pengamat Adi Prayitno. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat banget Anies. Begitu ya. Nilai 11 dari 100 itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas. Penilaian Anies 11 dari 100 itu. Nasib Anies sama Ganjar, menurut lu gimana? Nasibnya bagaimana? Selepas MK nanti udah selesai, peta politik kan akan berubah nih. Apakah Anies dan Ganjar akan mendapatkan posisi-posisi tugas-tugas khusus, berperan di pemerintahan baru, atau jadi apa? Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Sulit saya membayangkan Ganjar itu jadi menterinya Prabowo. Belum apa-apa Ganjar sudah nolak, nggak mau jadi menterinya Prabowo. Sudah menolak. Meski dibantau oleh Gibran, emang ada yang nawarin. Artinya apa? Ini adalah statement politik dari Pak Ganjar. Bentar. Seru gak sih lu ngeliat tektokan antara? Ya seru lah, namanya celutukan Gibran itu seru gak, ini Mas? karena perang saudara. Kalau yang ngomong gitu orang Gerindra, emang ada yang nawarin, itu biasa. Ini yang ngomong sesama kader Gibran partai langsung gitu ya. Kan itu yang ramai. Intinya apa? Ini bisa dibayangkan. Anggaplah ada tawaran. Ganjar sudah memutuskan nggak mau. Kalaupun toh ada tawaran kepada PDIP, apakah Ganjar jawabannya belum? Ya belum tentu. Kalau PDIP lain yang bisa dengan menentukan Ganjar. siapa yang akan masuk kabinet bukan Pak Ganjar. Dan per hari ini Ganjar itu kan bukan elit partai. Tapi bahwa capres yang diusung oleh PDIP ya. Tapi menjadi pengurus teras seperti Puan, seperti yang lain, seperti Pak Hasto, bukan. Itu yang saya bayangkan. Kalau Anies juga sama rumitnya saya bayangkan. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget. Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Nyelekit 11 dari 100, selalu terlalu menghina banget gitu ya. Diulang di event-event penting. Bagi saya itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas. Penilaian Anies 11 dari 100 itu. Itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya. Ya betul, Anies sampai kapanpun akan sulit untuk menjadi bagian daripada kabinet Prabowo. Inilah pada saat momen Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memberi nilai 11 dari 100 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Baik. Waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Gak usah takut Mas Disebut Anies. aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ya, penilaian inilah yang membuat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tentu sakit hati. Penilaian di bawah 11 dari 100 adalah suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Dan ini betul apa yang dikatakan oleh Adi Prayitno bahwa tak mungkin Anies dan Ganjar akan menjadi kabinet di dalam kabinet Prabowo Gibran untuk selama-lamanya. Anies menunggu ajakan Prabowo menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ya betul, Gerindra dan Prabowo menawari Anies posisi menteri di kabinet. Emang presenter terbaik di dunia dan akhirat ini kalau ngomong asal-asal ngebacot. Ya, Prabowo juga nggak mau kali kalau Anies jadi menterinya. Oh, di zaman Jokowi aja dipecat 2 kali. Pecat 2 kali ya. Jadi mustahil Prabowo jadi Anies menteri. Iya betul. Gak bakalan. Jadi jangan asal ngebacot bayar Rifana. Ya,
Anies itu apa ya, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi calon presiden aja kalah, nggak mau nerima, makanya dia nggak bakalan dijadiin menteri sama Prabowo. Bisa rusak kabinet Prabowo nanti kalau Anies jadi menteri. Bisa rusak ya kabinetnya Prabowo ya nanti kalau Anies menjadi menteri di kabinet Prabowo nanti ya. Dan kelihatannya masyarakat sangat tidak setuju apabila Anies Baswedan menjadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Karena Anies tidak bisa bekerja, demikian katanya. Ya, warga sangat tidak setuju sekali kepada Prabowo Subianto apabila mengajak Anies Baswedan menjadi menteri. Banyak warga yang marah. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh. Pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Iya. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Ya kan? Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ya, warga masyarakat sangat tidak setuju kepada Prabowo Subianto apabila Anies diajak masuk di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Ya, mereka sangat kecewa sekali tentunya apabila benar-benar Anies Baswedan diajak masuk di kabinetnya dan akan merusak di dalam kabinetnya Prabowo Gibran nantinya. Jual mahal Anies kalau ditanya masuk di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Dan ini adalah jawabannya. MK belum selesai, kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai, baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstep bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Pak Anies. Ya, sangat mengharapkan sekali Anies Baswedan diundang oleh Prabowo untuk masuk dalam kabinetnya. Namun demikian sepertinya Prabowo sudah menutup pintu untuk Anies Baswedan. Pendukung 02 minta satu permintaan kepada Pak Prabowo, jangan Anies diajak bergabung. Jangan minta Anies Baswedan gabung di kabinet Bapak. Ya Bu, saya juga setuju jangan minta Anies Baswedan di kabinet Bapak. Saya juga nyoblos Bapak. Apalagi Ganjar, jangan Pak ya, jangan. Ya, Ganjar dan Anies ya ditolak mentah-mentah oleh warga masyarakat apabila Prabowo mengajak Anies ataupun Ganjar masuk di dalam kabinetnya. Namun demikian tidak mungkinlah Prabowo akan diajak bergabung karena sakit hatinya Prabowo Subianto diberi nilai 11 dari 100. Setelah MK menolak gugatan Anies Baswedan dan kini kelihatannya Anies Baswedan memuja-muji Prabowo Subianto sebagai seorang patriot. Prabowo Subianto adalah seorang patriot. Sampaikan kepada Pak Prabowo Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus percayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan sebagai seorang patriot didik, saya Prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Anies Baswedan begitu sangat boleh dikata menjilat Prabowo Subianto sebagai seorang patriot. Namun demikian Prabowo Subianto tidak mungkin akan menerima Anies sebagai menteri di kabinetnya nanti. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!